Halo teman-teman, selamat datang di dalam acara Curok. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya menjadi orang Indonesia yang baik dan benar. Sekarang ini gue udah punya special guest dari negara tetangga Malaysia. Penasaran kayak gimana obrolan kita? Ayo kita lanjut aja. Halo Wilson, apa kabar? Hey, yo, baik. Baik ya. Nah, jadi Wilson ini adalah orang Malaysia, tapi Indonesian wannabe, gue bilang. Nggak juga sih. Mama, nyokap gue kan orang Indo. Oh gitu, nyokap orang Indo. Ya, nyokap orang Indo. Jadi ya nggak juga Indonesian wannabe sih. Selainnya memang ada darahnya orang Indonesia lah. Oh, ada darah orang. Nyokap dari mana? Saya tidak. Nyokap orang Chinese Riau. Oh, Chinese Riau. Wow. Ya. Tapi dari kecil udah di Malaysia ya? Memang lahir di Malaysia. Jadi lahir dibesarkan di Malaysia. Cuma pas aku dibesarkan sih pengaruh family mamaku lebih kuat berbanding papaku. Yeah. Jadi kalau Imlek, kalau kecil, kalau liburan tuh seringnya pulang ke kampungnya mama. Jadi kalau pulang ke kampungnya papa, kan papa orang Malaysia Sarawak. Ya, jadi orang Dayak. Kalau bilang bisa dihitung jari sih berapa kali aku pulang ke kampung papa, jadi lebih kurang 4 atau 5 kali. Ya, jadi sangat jarang sekali. Kalau ke keluarganya mama tuh dekat sekali, jadi sering pulang ke kampungnya mama. Oke, nah jadi gue ini kenal Wilson di US. Kita sekolah bareng waktu itu. Nggak tahu ya, nemu Wilson di jalan gitu. Ya udah gue pungut aja. Iya, ketemunya pas aku jalan kaki, Eric lagi drive mobil ketemu aku. Enggak lah, Wilson ini ya teman baik lah, salah satu teman baik di US. Ya. Jadi kita apa-apa juga sering bareng, waktu itu cover lagu juga bareng. Yes, ya. Jadi ya kita translate lagu bareng. Kayaknya kita koneksi tuh pas kapan ya kita pertama kali ketemu kan dikenalin sama ketemu di tempat Vina, di rumah Vina. Oh iya ya rumahnya pas diajak makan kan? Iya, diajak makan. Rumahnya. Terus lu jemput gua kan? Iya, kayak pertama kali belum deh, saya kan belum kenal. Pertama kali ketemunya di situ. Ya, aku drive mobilnya temanku. Aku drive teman. Iya. Akhirnya jadi ketemu pas di makan malam. Ya, kalau orang Indo kalau saling ketemu tuh udah jadi teman tuh. Selainnya di mana-mana aja. Seru ya. Apalagi kalau misalnya kita orang-orang Indo yang tinggal di luar gitu, sekali ketemu satu hal pasti Indomie yang kita cari. Iya nggak? Oh iya, aku ingat. Ya pas aku ke rumah kamu kan, aku minta Indomie. Minjem balikin. Aku balikin ya, enggak kan? Iya sih kayaknya ya. Lupa udah lama. Ya udah lama banget. Iya. Bagi nggak pernah hitung-hitung lah. Iya. Ngapain kita hitung-hitung? So hari ini Wilson, konten kita tuh disebutnya How to Indonesian. Bagaimana jadi orang Indonesia? Iya. Jadi gue juga pengen tahu nih, lu seberapa Indo kah lu? Lu bilang kan tadi lebih kental darah Indonya nih. Gue juga pengen tahu seberapa Indo kah lu gitu. Iya. Seberapa tahu lu? Kayaknya aku paling belajar banyak budaya Indo tuh memang di Jakarta. Di Jakarta ya. Selainnya ya pekat banget Indonya di Jakarta. Berarti sering ke Jakarta dong? Ya pernah 3 bulan, selainnya 3 bulan di Jakarta. Oh.
pas itu melayani bantu pelayanan. Jadi ya 3 bulan ya lumayan lah saya dikit-dikit tahu budayanya, bukan sekarang Indo ya tapi Jakarta juga. Jakarta ya. Gimana bro? Ya. Menurut lu impressionnya? Lu sekarang tinggal di Johor Bahru ya? Ya di Johor Bahru di Malaysia. Nah beda, maksudnya trafficnya apakah sama-sama macet atau Jakarta lebih macet? Jakarta macetnya selainnya mallnya di depan. Ingat sekali aku tinggal di apartemen di Taman Anggrek. Aku ke mallnya Anggrek ya, di depan apartemen. Nah mau ke mallnya kan harus cari jalan U-turn, selainnya cari jalan putar. Kalau pakai mobil macetnya mau 3 jam. Cuma mau cari jalan muter ke Mall Anggrek. Aku pikir ya mendingan aku jalan kaki, soalnya jalan kaki ke mall di depan apartemen. Ya jadi macetnya sih ya memang Jakarta kalau aku bilang perkara yang aku paling nggak miss sih, paling nggak kalau pengen lupa kan ya macet. Bosan juga, soalnya buang waktu, soalnya 3 jam tuh kamu bisa nikmati di mall itu. Saya bayangin ya, kalau 3 jam itu sudah tentu aku udah pulang dari mall, tapi karena macet 3 jam baru nyampe di mall. Jadi aku kayak rasanya banyak buang waktu itu di jalan. Jadi pas masa tua itu nggak nikmati karena waktu kita banyak. Bayangin ya, kalau bayangin orang tinggal di Jakarta, masa tua itu hampir separuh masa hidupnya di jalan. Ya memang kan kalau ada mobil. Kan ada istilah bro, kita kalau tinggal di Jakarta itu tuanya di jalan. Iya. Sia-sia banget. Iya. Cuman kalau Johor Bahru gitu banyak mall kayak Jakarta juga nggak apa gimana? Iya memang istilahnya kalau aku lihat ya, kalau Johor Bahru mallnya nggak kumpul satu tempat. Kayak di Jakarta tuh, kayak aku juga sempat tinggal di area Greenfield. Nggak tahu ya Jakarta bagian mana ya, Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Kalau nggak salah. Tempat aku sekolah itu dulu. Di Greenfield ya. Tadi ada mall Taman Anggrek sama ada tuh mall apa namanya? CP. Ya CP. Nah mallnya dekatan sekali kan, dia selain nggak jauh-jauh gitu. Pantesan pasti macet karena ada dua mall besar. Nggak tahu gimana planner kota, jadi mungkin saking padatnya ya. Mallnya saling berdekatan. Kayak dia di mall di Jakarta, PI, Tanjungan Plaza, ya. Itu mallnya sampai 6 gitu ya, ada Tanjungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mallnya saya dekatan. Tapi kalau aku lihat ya, kalau di Malaysia mereka kalau bisa kalau buat mall itu jangan dekatan. Jadi kalau bisa jauh-jauh, saya jauh 10 km atau gimana daripada mall yang sudah ada, karena mereka tahu kalau ada mall saling berdekatan pasti macet. Jadi ya Johor Bahru kalau bilang traffic sih masih lumayan lah, boleh diterima. Misalnya pasti boleh diterima lah, misalnya nggak terlalu seperti ke Jakarta gitu. Banyak orang Indo nggak di Johor Bahru? Biasa sih pelajar sih dikit kalau pelajar orang Indo. Tapi kebanyakan di gereja orang Indo tuh biasanya tenaga kerja dari Indonesia nikah sama orang Malaysia, akhirnya menetap di Malaysia. Jadi kebanyakan orang gereja tuh ya Indo ya. Ya Indo. Oke, berarti kita lanjut ke challenge. Gue punya challenge nih buat lu. Oke. Nah, jadi kali ini gue punya beberapa pilihan pertanyaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan lu harus
harus pilih. Jadi ntar pilihan ganda harus pilih yang A atau yang B yang benar. Oke? Sip. Ya. Ya. Ini bahasa Indonesia nih ya. Oke. Surat bukti lahir. A. Akte lahir. Atau B. Akta lahir. Sekali lagi pertanyaannya. Surat bukti lahir itu disebutnya A. Akte lahir. B. Akta lahir. Kayak A, akte. Anda yakin mau kunci jawabannya? Aku nggak pernah dengar akte sih. Akte B, atau B. akta? B, akta. Akta. Kayak bahasa Melayu juga sih akta. Mau dikunci Gue jawabannya? bingung. Gue bingung. Ya, B ya, aja. B. B. Supaya nggak kelihatan bodoh. Jawabannya tepat sekali. B. Jawabannya akta lahir. Tapi kebanyakan orang sebutnya akte ya. Padahal jawabannya benar itu akta. Akta. Kayak aku perhatiin ya, kayak gini juga. Kayak bahasa Malaysia kerana. Bahasa Indo apa karena? Karena kan di Malaysia kerana. Kerana, iya. Ya, musuh bapak kan, bapak. Indonesia pakai K atau enggak? Pakai K kan? Iya, Di bapak. Malaysia enggak? Oh, enggak. Di Malaysia enggak? Di Malaysia pakai bapak, enggak kakaknya. Oh. Jadi Wah. ya itu aku agak ragu-ragu dari pertanyaan tadi karena karena banyak sekali aku hampir sering dimarah, kan aku sekolah SMA ya di Malaysia. Ya. Sering dimarah sama guru bahasa Melayu ya itu karena pengaruh bahasa. Iya ya. Nah, itu dia Ya. tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya, siap. Pemain olahraga disebutnya atlet atau atlet? Wah, susah nih. Ayo, dibuktikan. Apakah Anda orang Indonesia? Atlet. Kunci A. A, kunci. Ya. Jawabannya adalah salah. Jawabannya benar itu atlet. Jadi B. Iya, B. Jawabannya benar. Atlet. Iya, atlet. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Pendamping perempuan disebutnya A. Istri atau B. Istri? Istri dong. Jarang dengar istri. Yakin? Istri. Kayaknya masih punya dulu nih, baru tahu. Istri. Ayo. Kayak istri. Ya, kamu nggak bisa salahin aku karena aku karena aku harus belajar bahasa Melayu karena untuk lulus SMA. Oke. Ya. Kunci jawabannya? Ya. Jawabannya adalah tepat sekali. Asik. Tepat sekali. Nih. Oke, yang next nih. Ini yang benar yang mana? Subjektif atau subjektif? Lagi sekali. Apa tadi? Subjektif atau subjektif? Ada Y ya, yang A. Iya, yang A itu pakai Y, yang B Y. itu pakai J. C. Kayak B. B. Anda yakin? Yes. Drumroll. Tepat sekali. Ya nggak jauh dari bahasa Melayu lah. Iya, nggak jauh ya. Oke. Ya. Nih, yang selanjutnya ini gua rasa lu harusnya tahu nih. Oke. Nih, kalau lu pinjem uang, artinya lu punya A. hutang atau B. utang. A pakai H,
hutang atau B, utang. Lu masih ada utang sama gua 10.000. Aku kayaknya ikut bahasa Melayu aja. Apa? Hutang. Utang. Ya, Pakai hutang. H atau pakai Pakai H. pakai H? Ya. Oh, oke, Salah. hutang. Jawabannya benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutnya utang. Hutang. Iya, Oke. utang. Kalau Nah. oke, Nah, boleh aku tanya nggak? nah, Kalau uang kan nah. di Malaysia di bahasa Melayu pakai A, uang atau B, uang? Dalam bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Hmm. A, uang, Uang pakai W W, gitu. ada W-nya kan? Nah. W. Atau B, U, uang. Oke. Sepertinya sih gue ikutin yang bahasa Indonesia pakai U, uang. Salah. A, uang. Lucu juga ya. Tapi Iya. bahasa Malaysia itu lucu, bro. Gue tuh kadang suka ketawa Lucunya juga. gimana? Anak disebutnya budak. Iya. Iya kan? Kalau bahasa Indonesia budak itu kan artinya ya budak ya. Ya, budak. Iya, slave. Iya, slave. Budak. Nah, makanya So, lucu. kita ngomong anak-anak budak-budak. Budak-budak. Kalau banyak budak-budak. Budak-budak. Aduh. Nih, gue juga tadi Tapi aku barusan. akui ya, Apa gimana? aku akui sih bahasa Indonesia jauh lebih maju bahasa Melayu sih. Misalnya emang pada perbedaan, tapi ya kalau aku bandingkan bahasa Indonesia bahasanya jauh lebih maju dalam arti istilahnya sering ada bahasa baru, jadi bahasanya juga kekinian gitu ya kalau banding bahasa Melayu gitu. Nah, pas banget nih lu ngomong kayak gitu, karena challenge gue yang selanjutnya adalah lu harus mendeskripsikan bahasa-bahasa slang di Indonesia, bahasa-bahasa gaul. Ini pasti semuanya dari Jakarta nih. Iya dong. Dan nyokap aku baru tahu tuh di Jakarta. dan sebenarnya ini gue juga kaget sih, banyak banget bahasa baru yang semenjak gue balik ke Jakarta itu nambah banyak lagi, dan gue juga baru tahu semenjak gue balik. Oke. Nah, jadi ini yang gue presentasikan ke lu, ada beberapa bahasa-bahasa baru. Alright. Oke. Nah. Oke, silakan. Ya, slang word yang pertama adalah kata-kata fix, F-I-X. Oke. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan memperbaiki ya. Nah, lu tahu nggak kalau di dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk apa? Pas. Nggak, selainnya udah pas, udah fix. Iya. Jadi contoh katanya gimana? Oke. Oke. Nih ya, baju ukurannya udah fix. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, ternyata kata-kata fix ini bisa dipakai untuk waktu juga. Biasa orang-orang pakai ini untuk waktu gitu. Kayak misalnya, wey, lu jadi nggak ke datang ke rumah gua? Ya. Ntar mereka nanyanya, wey, lu fix nggak ke rumah gua gitu. Oh, oke. Iya. Jadi istilahnya ya. Kayak bahasanya confirm ya? Ya, confirm. Kamu confirm ya? Bener, ya? Confirm gitu. Ya. Oke. Kalau nggak bisa juga dipakai, wah ini orang fix nggak datang nih. Kenapa nggak pakai bahasa confirm aja? Iya, pakai bahasa confirm gitu. Oke, yang selanjutnya gue punya kata-kata baper. Tahu nggak kata baper itu apa? Tahu dong. Apa? Artinya bawa perasaan.
Ya, baper. Nah, Lu baper. ya biasa kalau Papa, papa aku suka sih pakai pakai bahasa baper papaku. oh gitu. Maksudnya kayak 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 masa aku lagi sekolah SMA kan, Hmm. aku orangnya istilahnya cepat baper. Oh gitu. Bila cewek kayak friendly ya, ceweknya friendly sama Ah, aku ah, baper, pikirin dia suka aku. kayak Jadi gitu. papaku selalu bilang, kamu kebaperan, iya, dia cuma friendly sama lu, gitu. Jadi ya, Wah. aku nggak lupa tuh, papaku selalu pakai bahasa Ah, itu. ah. Ya, akhirnya aku belajar sih, ya, nggak, kalau cewek friendly itu nggak seharusnya suka sama kamu sih. dia cuma istilahnya orangnya ramah gitu ya. Ya. Iya benar sih. Kok bicara soal cewek, kayak Wilson ini banyak nih ceweknya nih. Enggak. Enggak ya? banyak admire, istilahnya aku cantik, tapi gitu. enggak ya istilahnya menghargai ciptaan Tuhan gitu. Oh gitu. Woi, itu kata-kata bijak malam ini. Iya, ya. So guys, kalau kalian suka apa namanya appreciate cewek, itu artinya apa? Menghargai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Istilahnya Tuhan itu begitu luar biasa. Oh, gitu. Wow. Oh. Oke, ini ini selanjutnya nih, kita next saja lah bicara soal ciptaan Tuhan. Jadi kita next saja. Nah, kata-kata yang satu ini gue yakin lu nggak tahu sih, karena gue juga baru tahu ketika gue balik ke Jakarta. Bucin. Oke. Bucin. Kelihatan kayak buncit. Ayo coba dideskripsikan. Dengan dari kata-katanya itu kira-kira cocoknya buat apa? Bucin. Oke. Perut lu buncin. Itu. Perut lu buncin. Salah bro. Nih gue langsung kasih tahu aja nih. Bucin itu kependekan dari istilah budak cinta. Singkatan gaul ini digunakan untuk para pria atau wanita yang tergila-gila akan cinta, di mana orang tersebut mau melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Bahasa Inggrisnya sim. Apa? Pernah dengar sim? Sim? S-I-M-P. 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 Wah. Sim. Baru itu. Ya mirip buncin, mirip buncin. Kalau iya. itu bahasa gaul orang sano. Oh. Iya. Yeah. Nah, bucin ini biasa dipakai nih kayak misalnya gua kayak ngajakin lu nih, misalnya lu deh. Yeah. Wilson, ayo kita ke CP. Terus lu tiba-tiba bilang ke gua, gak bisa nih, gua mesti pergi sama cewek gua. Lu ngebucin mulu gitu. Bilangnya gitu. Lu ngebucin mulu. Kayaknya sanggup lakuin segalanya untuk dapat cinta dari cewek itu ya. Yeah. Kayak gitu. Ya. Sedih sih cowok itu. Wow. Ternyata pemikiran lu sama nih kayak orang Indonesia nih. Iya, lumayan menyedihkan. Iya, istilahnya kalau lu kerja keras banget ya, istilahnya emang harus orangnya jadi istilahnya kalau suka cewek ya harus punya niat gitu ya. Tapi kalau kerja kerasnya sampai tinggalin teman baik sampai itu, aku rasa lu masuk pernikahan, waduh, kalau lu masuk pernikahan kerja keras berarti artinya lu nggak cinta lagi. Jadi artinya kalau udah kerja keras banget gitu ya, pas masuk pernikahan nggak kerja keras, akhirnya cewek itu terasa loh kok kamu nggak layan aku seperti sebelumnya. Apa pendapat aku ya kayak gitu. Bucin. Oh. Ya. Oke. Wow, ya, menarik. Deep. Ya, deep. Deep banget. Oke. Untuk bagi saudara-saudara untuk berpikir.
Oke, ini yang nextnya nih. Ini sih gua nggak tahu lu tahu atau enggak. Gabut. Kayak nama alat musik. Gabut ya. Gabut. Ya, gambus. Gambus. Jadi kira-kira ini dipakai untuk apa? Ini bahasa gaul nih, gabut. Gak butuh. Gabut. Gabut. Ya. Gue gabut deh. Nah itu bener loh, penyusunan katanya bener. Tapi sebenarnya ini bukan gak butuh. Oke. Tapi kata ini lebih menggambarkan pada perasaan yang tidak jelas, tidak tahu harus berbuat apa. Gabut sudah sering dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Biasa dipakai untuk update status di Instagram Story dan terkadang ditampilkan bersama lagu-lagu galau. Feel complicated. Itu ya biasanya. Kalau di FB kan ada relationship, single, relationship, sama complicated. Ya, nggak gabut itu. Kan juga ya. Gabut itu sebenarnya singkatan dari gaji buta, bro. Oh, oke. Ya, nah biasa ini kalau misalnya lu nggak ada kerjaan, gue lagi gabut nih. Gitu. Oh, oke. Menarik. Jadi ya? bukan hubungan ya? Bukan. Bicara tentang hubungan. Ya, Oke. bukan. Ngerti. Gabut itu nggak ada kerjaan. Misalnya sekarang ini kan di Indo lagi PSBB nih. Ya. Nah, banyak tuh orang-orang yang gabut di rumah aja. Oke. Ngerti. Ya. Oke, yang next, gue punya kata, ini juga kata-kata baru, disebutnya gercep. Beberapa orang menyebut ini gece. Gercep. Apa ada kaitannya makanan? Enggak ada. Ini asal gaul. Orang Jakarta tuh, Gercep. aduh pintar-pintar ya sebenarnya ya. Coba otaknya dipakai untuk inovasi gitu. ya itu. Orang Jakarta bahasanya jauh selain aku ketinggalan deh. Aku lagi cari katanya, soalnya pasti mereka nyambung. Iya. Dari dua kata jadi satu. Iya. Oke lah. Nih gue langsung jelasin aja. Gercep itu adalah kata singkatan dari gerakan cepat. Oke. Singkatan ini ya adalah anjuran kepada orang-orang untuk bergerak lebih cepat saat melakukan sesuatu hal. Gercep. Ya, gercep. Kalau misalnya di bahasa Korea tuh pali. Nah, sekarang Indonesia udah nggak mau kalah sama Korea. Kalau Korea punya pali, kita punya gercep. Gece gitu. Oh, gece ya lebih gampang. Lebih singkat lagi. Gece. Ya, lebih singkat. Gece. Yeah. Next, kita punya kata-kata mager. Mager itu apa? Tahu nggak? Hashtag. Tahu. Hashtag. Salah. Ini bahasa gaul, bro. Rasanya aku udah tua ini. Mager. Bukan hashtag. Salah. Mager itu, oke, gue langsung kasih tahu aja ya. Mager itu singkatan dari malas gerak. Kalau tadi DC itu gerak cepat, yang ini mager, malas gerak. Malas gerak. Gue lagi mager nih. Iya, lagi mager. Iya. Nah, mager ini sering dipakai untuk mengungkapkan rasa males. Kalau lagi nggak pengen ngapa-ngapain, bilang mager. Kenapa ya istilahnya pengen nyambung kata gitu ya?
Aku ada pertanyaan. Oke, next ya. Next ini lumayan tricky nih. OTW. Tahu lah. On the Tahu. way. On the way. Tahu. On the Nah. way. Gue lagi TW. Oke, tapi satu hal menarik bro. Di Indonesia OTW itu biasa dipakai bukan ketika orang udah lagi on the way. Tetapi Masa? mereka pakai kata-kata OTW ini ketika mereka lagi siap-siap. Weh, lu di mana sih, lama banget? OTW, OTW, OTW. 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 Sebenarnya baru gerak. Baru mandi. OTW. OTW. Ya, Ya. itu adalah habit Ya, orang aku- Indonesia, bro. Aku coba tantang ya. Kalau majikan lu orang Jerman ya, khususnya orang Jerman, kalau lu bilang OTW, lu pasti dipecat deh. Oh gitu. Ya, aku pernah kan istilahnya. Ya, ini pas di Amerika punya teman orang Jerman. Ya, mereka memang waktu itu harus tepat. Kalau nggak tepat waktu itu, istilahnya kamu nggak menghargai mereka. Ya, kayaknya semua orang pasti punya feeling gitulah. Kalau kita telat tuh pasti artinya nggak harus menghargai mereka. Ya. Terutama juga di culture Jepang sih, gue lihat juga mereka kan. Ya, orangnya gercep semua. Teman aku dari Jepang ya jemput aku ke sekolah. Dia datangnya awal 10 menit. Lu kenapa nggak datang on time? Bilang, pengen awal. Pengen awal. Iya. Gue paling males tuh datang awal ke sekolah. Istilahnya aku orangnya kan introvert gitu ya. Kalau datang awal aku nggak tahu mau apain. Istilahnya apain sih aku datang awal? Istilahnya aku nggak tahu buat apa. Istilahnya gitu. Bagus itu. Berarti itu udah ada darah Indonya. Kalau orang Indo kan marah. Kalau udah punya teman sih ya datang awal nggak masalah. Ini datang awal nggak ada orang bicara ya, istilahnya nggak ada apa-apa ya. Iya benar. Nah, bukan telat tapi on time. On time ya. On time. Tepat. Nah, tapi kalau orang Indonesia ini biasa on time-nya itu disebut on time biasa ketika mereka 2 jam setelah masuk. Itu baru on time buat mereka. Iya. Enggak. Kalau pacaran on time berarti 2 jam setelah itu ya. Ya, 2 jam setelah itu. Gua dulu waktu kerja, gue punya bos. Itu misalnya kita punya janji meeting jam 1. Iya. Kita udah datang nih jam 1, semuanya udah lengkap. Bosnya datangnya jam 3, jam 4. Padahal dia yang bilang. Tapi lu dibayar gaji untuk nunggu dia sih. Ya, kita digaji untuk nunggu dia. Jadi kita sabar aja. Kita kan disebutnya, walaupun gua waktu itu disebutnya asisten, tapi kalau bahasa Malaysianya budak, bro. Kitanya budaknya dia. Kita nggak bisa apa-apa tanpa dia. Iya, jadi lain kali kalau gitu bawa Nintendo Switch dong. Ya. Buat main ya. main game dulu dong. Zaman dulu belum ada Nintendo Switch, bro. Oke. Sekarang kalau kayaknya kalau bagi yang nunggu majikannya ya bisa Nintendo Switch ya. Iya, benar. Oke, ini last question, bro. Ya. Japri. Pernah dengar. Nih pemakaiannya, nih gue bantu nih. Pemakaiannya gini. Gue japri lu ya. Nah lo bingung kan? Gua japri lu. Bayarin ya?
Hari ini gua bayar ya. Nah, salah Ah, ah, Japri itu eh, singkatan dari kata-kata jaringan pribadi. what? Apa jaluran pribadi ya, gue lupa. Tetapi Maksudnya Japri, eh, gua Ja- DM lo ya DM, kayak gitu. betul, Oh, betul. DM. Ya, Oke, DM oke. itu, ya. Nah, Kalau nggak bahasa ngomong Inggrisnya DM DM. aja. Ya namanya juga orang Indo, bro. Nggak mau Suka-suka ketinggalan mereka. ya. Iya, Nggak mau suka-suka ketinggalan. mereka. Ya, DM. ya. Ya, tapi Terserah. gitu lah. Indo itu menarik. Ya, nggak Indo nggak. itu, Ya, orang Indo nggak mau kalah, ketinggalan, misalnya gitu. ya. Nggak mau ketinggalan. Dan ya, fact menarik tentang Indo, Mhm. ternyata Indomie itu mie instan kita adalah mie instan terenak di dunia. Aku setuju. Nah. Aku setuju. Karena micin-nya banyak, bro. Ya, itu lu makan setiap hari lu bisa mati. Di Mungkin Malaysia aku ada. salah ya, mungkin ada yang makan setiap hari. Di Malaysia banyak, soalnya ada. Justru kalah, istilahnya produk tempatan kayak mie instan nggak bisa challenge, nggak bisa challenge. Kecuali kari ya, mie kari, mie kari itu Oh, ya Maggi. produk Malaysia ya, karinya enak sih. Tapi kalau mie goreng sih menangnya Indomie. Oh, menang Indomie ya. Ya, Oh. pasti. Iya, sering denger sih Maggi ya. Maggi, iya. Ya. Maggi kari sih, kalau bandingkan nggak tahu ya, Indomie ada kari nggak ya? Indomie kari. ada, Indomie kuah kari. Gue belum pernah coba ya, kayaknya aku Aduh. pengen coba deh. Aduh, harus Ya. bro. Harus. Ya, ya. baru gue bisa ngomong ya, mana satu yang enggak. Tapi di Indo ini kayaknya Indomie itu beda deh sama di luar. Woi, Ya, Indomie di sini itu jenisnya banyak banget. iya, Ya, gue setuju. ada Indomie rendang, ya tadi Indomie kari ayam. Sekarang udah ada Indomie sambal ijo, Indomie iga bakar. Sebutannya enak-enak ya. Ada lagi Indomie namanya apa ya? Gue lupa. Soalnya Indomie, ada satu Indomie favoritku. Saus apa ya? Saus apa? Aku coba search ya. Perisa Indomie. Perisa Indomie. Perisa Indomie. Soalnya ada satu Indomie cuma hanya di Indo, istilahnya. Sos apa ya? Saus tiram? Bukan sih, saus tiram nggak ada. Bukan. Saus rendang sih yang enak. Kalau cili hijau aku pernah coba. Kalau itu kayaknya season, istilahnya nggak setiap kali ada, kayaknya cuma tertentu deh. Oh, tahu? Apa? Soto goreng. Oh, soto goreng. Bukan soto basah. Iya. Soto goreng. Oh iya. Soto goreng. Iya. Itu paling enak. Istilahnya aku nggak bisa kepikiran gimana ya bikin soto dari yang berkuah jadi goreng, tapi enak banget. Wow. Iya, soto goreng itu baru favorit kepikiran. gue. Indomie soto goreng. Itu gue pernah coba tapi jarang beli. Kayak susah deh itu dicari. Ya. Aku selalu pulang ke Indo selalu cari soto goreng karena di sini nggak ada. Di sini nggak pernah ada. Biasanya soto yang kuah, yang ada yang ya biasa aja sih.
mendingan ke pasar makan soto. Tempat favorit aku sih jujur makannya di pasar. Oh, di pasar ya. Cuma masalahnya perut aku nggak bisa terima kan makanan pasar ya nggak bersih lah ya kan kalau mau ngomong jujur ya, misalnya makanan pasar tuh nggak bersih. Nah, setiap kali aku ke pasar itu pasti sakit perut. Orang kaya. Worth it. Orang kaya. Worth it. Terus saya enak sekali. Ini orang kaya. Setiap kali kalau udah pulang ya perutnya maaf ya, memang difilter. Tapi situ banyak makanan Indo ya? Di Malaysia? Iya. Ya ada sih, cuma gimana ya, nggak tentu bisa challenge lah istilahnya. Gitu. Makanan asli di Indo ya istilahnya kayak mie soto, kayak rawon, mie banyak lah istilahnya. Yang aku pernah coba di Johor Bahru nggak ada sih yang sebagusnya. Ada yang enak itu pun kayaknya kayak restoran istilahnya, makannya kayak di resto, harganya mahal sekali istilahnya. Waduh, seharusnya makan Indonesia kan merakyat istilahnya, murah. Tapi ini kayak makan di resto nggak masuk akal bagi aku ya istilahnya. Mahal banget. Gue ini semenjak balik Indo ya. Dulu waktu di US kan gue belanja masak sendiri. Semenjak balik Indo gue udah nggak pernah masak bro, udah jarang. Iya. Karena makanan di luar tuh murah-murah. Mendingan lebih murah daripada kamu saya beli bumbu sendiri, beli masak sendiri. Iya. Jujur ya, aku akui sih istilahnya nggak bisa aku kepikir ya, kayak aku pernah makan kayak makanan salted egg, kalau kamu tahu telur asin. Iya. Ayam dimasak telur asin. Itu makanan paling spesial bagi aku suka sekali. Di harga di Malaysia kamu bisa 8 ringgit ya, saya 8 ringgit, nggak tahu berapa ribu rupiah ya, nggak tahu harganya sekarang, tapi 8 ringgit itu di Malaysia. Tapi harga yang sama kalau di Amerika cuma bisa beli candy bro. Ada bisa beli misalnya candy gula-gula di harga yang sama. Saya aku nggak kepikir gimana orang ini bisa dapat untung gitu, dapat uangnya. Iya. Ya itu yang luar biasanya di Malaysia itu, makanannya juga di Indonesia sih, makanannya memang murah sih. Murah-murah, ya. Enak ya. Murah-murah. Tapi Jakarta, aku jujur ya, makan di Jakarta lebih mahal dari di Johor. Masa? Iya. Berarti lo belum nyobain warung bro. Kecuali di pasar, kecuali di warung, warung atau pasar. Aku selalu makan di Jakarta di ruko, kayak rumah makan gitu di ruko. Harganya biasanya kan paling murah di Jakarta 50.000 lah. Ya kan, kalau makan di Jakarta, kalau yang di rumah ruko gitu. Kalau ke pasar ya lain cerita. Tapi kalau di itu biasanya paling murah tuh 50.000. Tapi di Malaysia 30.000 bisa dapat kalau di rumah makan. Kalau di warteg $1 itu udah all you can eat. Ya pasti. Ya itu cuma di Jakarta aku nggak berani makan di pasar ya, itu ya ada orang bilang nggak bersih kayak gitu. Orang kaya susah. Gue sih nggak peduli, cuma takutnya nanti keracunan makanan bro. Oh gitu. Gua di sini makannya warung terus nih. Ya, karena perut lu udah dilatih. Iya ya. Baygon nggak terasa juga sih kalau kayaknya. Nah, harus gua coba nih. Iya. Baygon. Di situ ada baygon, bro. Ada ya. Aku justru beli online, beli apa? Obat nyamuk apa namanya ya? Sariwangi ya. Oh, Sariwangi. Sariwangi mah teh dong di sini mah.
bukan Sariwangi, autan, ya autan. Itu paling efektif. Nggak ada di Malaysia yang lebih efektif daripada autan. Jadi aku kalau hiking, kalau aku mendaki gunung, autan number one. Oh gitu. Iya, karena Gua efektif banget. ini malah terbalik nih. Gua kalau pakai autan malah nggak cocok gitu kulit gua. Oh, kulit lu gatal ya? Iya, Soalnya jadi nggak. gatal-gatal atau gimana. Harus pakai Kan ada yang dua. semprotan tuh. Ya, autan semprotan ada dua, Oh, iya, yang cream sama semprotan. iya. Ya. Kalau yang krim gua nggak cocok. Iya, cuma semprotan kan nggak sewangi dengan krim. Iya, iya. Makanya nih. Aduh, Wilson, Sama Wilson. tolak angin. Oh, tolak Tolak angin. angin. Bro, aku bawa tolak angin itu sampai kemana-mana, ke Amerika. Oh gitu. Iya, tolak angin tuh, aduh, gimana ya? Itu ajaib sekali tolak angin. Nggak tahu ya bahan kimia apa yang kita Iya. nambah tolak angin. Aku pernah kasih nyoba teman aku housemate, orang bule. Orang udah. Aku kerjain dia, bro, coba nih tolak angin. Katanya kalau lu minum, Pedas. otak lu jadi cerdas gitu. Pas dia minum, langsung ke saya ke ambil air, saya cuci mulutnya. Wuih, apa ini? Maksudnya, apa ini Wilson? Oh, ini tolak angin dari Indo. Istilahnya, gue suka sekali ini. Istilahnya ada jahe, ada itu. Semenjak hari itu, housemate pun nggak akan trust aku kalau aku kasih makanan apa. Kayak aku kasih nasi goreng, aku masakin sesuatu bagi dia. Dia selalu nanya, isinya apa? karena dia trauma. Karena dia trauma semenjak aku kasih tolak angin. Tapi ya itu, tolak angin itu memang paling momen favorit aku ya. Nggak pernah aku lupakan bersama tolak angin. Jadi tolak angin bukan sponsor ya, bukan sponsor saya. Pagi-pagi kalau ada flight kayak jam 5 ada penerbangan. Jam 5 kan harus bangun jam 3, jam 2 itu. Oh, minum tolak angin. Itu paling segar, itu paling langsung bangun, langsung matanya melek. Coba deh kalau kamu punya penerbangan pagi-pagi kamu minum tolak angin. The best moment. Ya. Gua jadi inget nih yang waktu gua ke rumah lu, terus housemate lu kasih gua cobain sambal. Iya. Sambal yang di sono. Ya, di sono namanya hot sauce ya. Iya, hot sauce. Ya. Nah, kayaknya sambal di sini tuh beda ya sama sambal sana. Sana banyak pakai jalapeno. Iya. Yang chili Gede-gede. jalapeno. Ya, yang gede-gede. Ya. Kalau kita rawit. Ya, chili rawit. Kalau jadi pedasnya beda lah. Misalnya pedas sono beda sekali dengan pedas Indonesia. Ya, pedas. Kalau pedas Indonesia tuh kayaknya pedasnya lebih di mulut ya. Iya. Ya. Kalau juga pedas Indonesia kalau aku perhatiin bikin selera. Iya. Justru kamu rasakan kan kalau semakin makan banyak kepedesan tapi semakin selera. Istilahnya makannya lancar gitu. Jadi masalahnya ini banyak orang Indonesia tuh nggak bisa makan kalau nggak ada pedasnya. Itu yang istilahnya keburukannya. Kayak dulu aku tinggal di Indo. Ya sering makan pedas sampai di Malaysia nggak ketemu pedas, nggak selera makan. Ya jadi pedas Indonesia tuh bikin selera, tapi kalau pedas yang sono di Amerika beda sih. Mereka pedasnya beda sekali. Ya sama sih, gue juga karena udah di Indo kebiasaan makan pedas. Pas ke Amerika bingung kan, nggak ada yang pedas gitu. Jadi padahal gue tuh orangnya nggak bisa makan pedas. Kalau di Indonesia gue termasuk orang yang nggak bisa makan pedas. Gue ingat deh pas makan di rumah Vina, lu paling annoying deh. Lu paling setiap kali makan
pedes, pedes, langsung makan, pedes, pedes, santai bro. Tapi gimana ya? Makanya kalau nggak ada pedes tuh nggak enak. Tapi kalau udah pedes ya kepedesan. Paling annoying kalau temen yang bawa Erik ya, kalau dia makan pedes itu, kamu bawa earphone, kamu mau makan, soalnya suara Erik tuh annoying banget. Dia, pedes, pedes. Aduh, iya nih. Iya. Kapan nih ke Jakarta lagi nih? Kabarin Ya, dong. corona sih. Ya, corona ya. Corona. Pengen sih ke Jakarta, Hmm. cuma ya itu corona. Gue juga pengen sih ke JB. Iya, amin. Sini Iya, sih lebih ke santai sih saya. Jakarta busy kalau banget. orang busy banget di mana-mana rame. Kalau di sini justru orang cari tempat yang sepi gitu. Gue pernah kok ke JB. Makanannya murah-murah, enak. Ya kan? Ya, Lebih murah istilahnya. ya. Juga bilang bersih oke lah istilahnya, nggak segimana, nggak jorok Iya. gimana. Gue di situ di JB gue makan bubur. Bubur. Yang di Apa pasar lagi? gitu. Ada terus nasi campur. Ya nasi campur. Ya. Bro, sini ada nasi Padang, nggak tahu ya. Gua rasa, kalau aku pernah sih makan di Bandung, makan di Jakarta, tapi ada sini aku ketemu nasi Padang enak banget. Memang orang yang masak orang Indonesia, jadi ya jadi kan nasi Padang murah meriah itu kan, istilahnya murah banget itu. Jadi pergi sana tuh antrinya panjang banget. Iya ya. Iya. Jadi Biasa. di sini ya udah mulai sih banyak nasi Padang gitu. Apalagi kamu nyoba di JB? Apalagi ya, waktu itu bubur, nasi campur, lupa kayak sate ya. Sate ya. Iya sate. Ya, tapi kurang lebih juga sama lah kayak di Iya, pasti. Indo, kayak di Jakarta. Kurang lebih makanan-makanannya. Karena kan kita berdekatan. Iyalah, misalnya budaya makan sih nggak jauh lebih kan, kita masih negara tetangga lah. Kecuali ya udah sampai ke Thailand. Iya. Makanannya udah beda-beda. Thailand, Vietnam, banyak pengaruh mereka lebih banyak sih banding ke kita. Kalau Itu kita Singapura, Indonesia, Malaysia sama, hampir sama. Iya. Situ ada pakai kecap manis juga ya? Ada sih, ada. Kita justru yang terkenal kecap manis di sini cap udang. Cap udang. Cap kipas udang kalau nggak salah ya, kipas udang. Jadi kipasnya ada udang. Jadi ini yang aku sama kecap asin. Iya, yang kecap terkenal. asin. Kecap asin kan kalau di sini cap angsa yang terkenal. Bukan ABC atau ABC Bango. itu kalau di luar, impor itu biasa ABC. Bango nggak terkenal ya? Ini bicara kecap asin ya, kecap asin. Oh asin, Ya. oke. Cap angsa, jadi yang paling enak tuh cap angsa. Kalau Angsa. ya di sana kayak Maggi deh, iya nggak sih? Maggi ada kan kecap asinnya? Ada, iya ada. Gue juga suka tuh Maggi. Gue kalau nggak pakai Asin. cap angsa, pakai Maggi. Nah untuk Juga apa? Gimana? kalau manis? Ya, kecap manis gue pakai Bango. Sama deh. Memang paling enak tuh Bango deh. Iya. Kalau ABC biasa aja sih. ABC biasa ABC. aja. Cuman kalau Ya. di US juga kan kebanyakan ABC. Dia mau nggak mau kita makannya ABC. Iya benar. Di US itu menderita banget soalnya. Ya. Makanan itu selain mau cari bumbu masakan Asia tuh, kalau tempat kita tinggal itu kan Ya. di
di daerah luar kota, istilahnya bukan kota besar, bukan kota gede. Dia mau cari bumbu masakan Asia tuh susah banget. Jadi harus banyak improvisasi. Iya, aduh. Iya. Tapi untung kita punya Gwen. Ya, Ya. Gwen. Gue punya pertanyaan deh. Kalau menurut gue kan, kalau kamu kayak contoh ya, dari stranger jadi teman baik gitu ya, kan ada proses ya, ada waktu gitu. Tapi kalau mau instan, misalnya nggak perlu tunggu lama, masak bagi aku. Misalnya masak, kalau kamu masak for me, you are my best friend. Jadi itu sebenarnya misalnya ya, gue pikir ya, gimana gue bisa dekat dengan Gwen? Oh, rupanya dia pinter masak. Iya. Tapi juga mungkin karena di tempat kita itu komunitas Indonya kan dikit. Iya, ya betul. Jadi kemana-mana gitu ngumpul sama-sama terus. Nyambungnya juga cepet. Istilahnya joke-nya, istilahnya mengerti lah, saling mengerti satu sama lain. Istilahnya beda lah kalau budaya dengan orang bule, orang Latino, orang hitam. Saya beda sekali budayanya. Ya, jadi enak ya. Ya enak, justru feel at home. Ya, kalau ketemu orang Indo. Ya, kalau ketemu. Nah, lu sendiri di Malaysia mainnya sama orang-orang Indonesia atau kebanyakan sama orang Malaysia? Kebanyakan sih sama orang Malaysia sih. Ya juga teman gereja ya campuran sih, istilahnya mereka sama kayak persis kayak aku, mereka mamanya orang Indo, lahirnya di Malaysia. Gitu. Oh, banyak juga ya yang campuran gitu ya? Banyak sih, saya banyak. Di Malaysia banyak. Jadi ya, tapi sulit karena di gereja aku nggak ada pelayanan di kampus, kayak di sekolah college atau nggak, di gereja aku nggak ada. Jadi mau cari anak muda dari Indo itu sulit sekali sih. Tapi kalau kita kalau kalian ngomongnya pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Justru campur. Kalau aku karena ya campur aja sih cara ngomongnya. Aku sih be myself. Istilahnya ya terserah lah, istilahnya mau ngomongin aku gimana. Tapi kalau aku ngomong sih seperti biasa kayak campur. Tapi kalau mereka ya bahasa Melayu, ya biasanya bahasa Melayu. Tapi ngerti lah kita. Bahasa Melayu, bahasa Indo ngerti lah. Oh, jadi kalau kita ngomong bahasa Indo juga mereka ngerti ya? Ngerti, pasti ngerti. Karena gue kalau ke Malaysia, gue kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau ngomong sama orang Melayu ya mendingan pakai bahasa Indo aja. Tapi kalau ke orang Chinese, aku justru belajar ngomong Mandarin karena kebanyakan yang makanan yang enak ya. Kalau di Malaysia makanan yang enak, murah itu pasti orang Chinese yang masak itu pasti Chinese. Jadi ngomong Mandarin itu justru lebih connect lah, mereka lebih cepat gitu ngerti. Kalau ngomong bahasa Inggris ya mereka ngerti tapi agak sulit gitu. Ya, agak sulit ya. Ya. Wow. Kangen ya? Kangen banget. Pengen makan. Gua kangen. Nasi goreng. Emang gampang bikin, cuma bumbu ada something yang kekurangan, ada something yang kurang gitu ya, banding makan nasi goreng di warung gitu. Nggak tahu apa yang kurang. Bumbunya apa ya? Pernah pengen ubah sih, cuma nggak. Sama bro. Ya. Indomie juga sama, kalau kita masak sendiri sama dimasakin itu beda rasanya. Masakan warung gitu ya. Iya. Ada yang something yang kurang gitu, nggak tahu ya, mungkin mereka taruh banyak MSG. Iya, mungkin ya.
Nggak tahu juga, itu misteri. Iya, misteri. Tapi bakmi, aku sih lebih bilang enak di Malaysia sih bakmi. Bakmi ya. Ya bakmi. Kan di Indonesia terkenalnya kan bakmi GM kan. Ya, bakmi GM. Bagi gua sih biasa aja sih. Ya, bakmi GM juga kurang enak lah. Lain kali Ya. gua kalau kesini harus cobain yang di pasar, bakminya. Di pasar. Hmm. So, Bandung tahu goreng. Hmm. Kalau lu tahu goreng. Tahu goreng. Bolu goreng. Juga ada bolu goreng ya. Ya, gitu ya. Banyak sih. Lapar. Ini udah jam 10 nih. Udah jam 11 Malaysia. Ngomong makanan lapar. Gue telepon McDonald ya. McD. Gue makan. Jadi lapar. Sama nih, gue jadi lapar. Tapi gue habis pasang behel nih, jadi susah makan. Ya adikku pasang behel juga sulit makan. Iya, tersiksa. Aduh. Nggak selera makan itu. Iya, minta ampun. Gue jadi tiap hari makannya bubur. Iya. Makan oatmeal. Nggak selera. Baru kemarin. Udah lumayan sih, udah sebulan. Berarti lu pakai behel 10 tahun, 5 tahun? Dua, setahun setengah sih kata dokternya. Setengah. Nah. Mungkin karena adekku giginya beda ya. Karena giginya agak lama. Dia udah mau 3 tahun nih. Oh, wow, itu mah lama banget ya. Karena giginya misalnya nggak rata banget. Iya. Kalau aku sih nggak perlu. Iya. Ya. Di tengah ini bisa keluar, jadi mau semprot. Wah, udah gigi ajaib ya. Agak ajaib. Semprot air. Well, Wilson, di sana juga udah malam. Iya. Udah lapar. Thank you banget. Udah mau ngobrol-ngobrol sama gua. My pleasure. Dan ya, tetap jadi orang Indonesia. Asik. Ya, dan pasti. Kalau ada kata-kata slang word baru, gua bakal kabarin lu supaya lu bisa menjadi orang Indonesia tulen. Iya, aku juga praktekkan di Malaysia. Ya, di Malaysia ya. Mager. Pasti mereka nggak ngerti. Hah? Apa tuh? Ya. Boleh. Ya. Ya, jadi thank you banget. Selamat beristirahat. Pasti. Ya, lu juga istirahat. Hati-hati. Ya. Dan talk to you soon. Yes, brother. Ya, kita bakal bikin konten bareng lagi nanti lain kali. Ya. Mungkin ya. Bakal banyak ngobrol tentang Malaysia atau masa-masa kita di US. Ya, kita bisa bicara topik yang random juga sih. Misalnya yang panas di saat ini. Iya, boleh. Ya, bisa juga. Ya. Donald Trump, ya boleh kita bicara. Donald Trump, Joe Biden. Iya. Pegang siapa, bro? Rahasia, bro. Rahasia. Well, nanti dihujat, bro. Nanti kalau orang tahu, ya. Gitu ya. Kan nggak pakai bahasa Inggris, kita kan pakai bahasa Indonesia. Ya, nanti gua dicari FBI. Oh, gitu. Tapi ya Pak, orang nggak bisa bilang sih. Tapi kalau orang Kristen ya rata-rata sokong yang tahu lah. Iya. Kebanyakan orang Kristen tahu lah. Tahu sendiri. Tahu lah. Oke, bro. Oke lah. Oke, sip. Thank you. Ketemu lah. Ya. Nanti kapan-kapan kasih apa bahasa DM, bahasa Indo? Apa? DM tadi, DM private.
Japri. Nanti Japri gua ya. Ya, Japri. Tenang, Japri dijawab. Ya, siap. Japri. Oke. Sip. Sip. Oke, bye. Bye. See you. Aduh. Nah, itu dia teman-teman hasil pembicaraan gua sama Wilson tadi. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan membantu menjadi orang Indonesia yang bersahaja. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.